Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu saja baik semua ya. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang mengingkari kewajiban dan melanggar hak orang lain. Disusun oleh tutor PKBM Cendikia Lampung Tengah dengan Bu Amiati SPDI. Baik, dalam pertemuan ini yang pertama kita akan membahas tentang arti pelanggaran HAM dan bentuk pengingkaran kewajiban. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparatur negara baik disengaja ataupun kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sedangkan pengingkaran kewajiban adalah tindakan warga negara atau aparat negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Slide selanjutnya adalah tentang penyebab pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Jadi, ada beberapa penyebab pengingkaran hak dan kewajiban warga negara, yaitu yang pertama, kurangnya sikap toleransi, menghargai, tenggang rasa, dan saling hormat menghormati antara warga negara yang saling berbeda latar belakang budaya, sosial, suku, adat istiadat, serta umat beragama. Dimaksudnya di sini, kurangnya toleransi itu bisa menjadi salah satu penyebab pengingkaran hak dan kewajiban warga negara, karena dia kurang menghargai, tenggang rasanya sangat rendah, serta tidak saling menghormati antara suku, sosial budaya, serta umat beragama. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, sehingga dapat menimbulkan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sini maksudnya adalah rendahnya kesadaran kehidupan berbangsa negara. Itu sangat-sangat penting atau sangat-sangat berperan dalam penyebab pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Karena seseorang yang rendah kesadaran kehidupan berbangsa negara pasti akan menimbulkan tindakan-tindakan yang kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga adalah sikap mementingkan diri sendiri atau dinamakan dengan egois. Nah, dengan sikap egois ini pasti pengingkaran hak dan kewajiban warga negara sangat-sangat ada. Kenapa begitu? Karena apabila setiap orang hanya mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain, pasti dirinya hanya ingin menang sendiri. Begitu ya. Lalu di sini juga membahas tentang faktor eksternal yang dapat menimbulkan pengingkaran hak dan kewajiban. Nah, selain yang tadi 3, juga ada beberapa faktor eksternal yang sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah pemanfaatan teknologi yang tidak bertanggung jawab seperti penyalahgunaan media sosial. Nah, di sini teknologi juga sangat berpengaruh apabila pemanfaatnya tidak sesuai atau disalahgunakan dengan media-media sosial. Seperti contohnya di media sosial itu banyak ya penyalahgunaan untuk pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban. Yang kedua adalah penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Biasanya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan terhadap orang lain atau lembaga demi kepentingan pribadi. Nah, kalau ini pasti semua warga belajar sudah tahu dan sudah banyak beberapa kasus tentang penyalahgunaan wewenang. Seperti halnya contohnya beberapa aparat negara ya, dia seringkali menggunakan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh lembaga-lembaga demi kepentingan pribadinya.
Selanjutnya yang ketiga adalah penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang tidak tegas. Nah, di poin ketiga ini merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat-sangat rentan atau sangat-sangat sering terjadi di negara kita. Penegakan hukum aparat penegak hukum yang tidak tegas. Biasanya seorang aparat hukum itu bisa mengalihkan hukuman kepada pihak-pihak tertentu menjadi hukuman yang ringan, begitu seperti ya contohnya. Dan selanjutnya kita membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Kasus pelanggaran hak asasi manusia dibagi menjadi dua, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Seperti halnya diskriminasi adalah suatu pembatasan atau pelecehan, pengucilan maupun langsung atau tidak langsung, didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan. Maksudnya di sini diskriminasi sangat-sangat banyak ya, seperti contohnya yang sekarang lagi booming yaitu bully. Itu sudah salah satu contoh dengan diskriminasi. Yang kedua adalah penyiksaan. Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang. Nah, penyiksaan ini juga sering terjadi di sekolah ya, seperti bully tadi, salah satu contohnya juga. Yang selanjutnya adalah pelanggaran hak asasi warga negara dapat terjadi dalam berbagai bidang. Di sini ada 4 bidang. Bidang pertama adalah di bidang sosial. Masih banyak terjadi berbagai macam tindakan kriminal, seperti tindakan pencurian, penipuan, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, beberapa kasus tersebut adalah masuk di bidang sosial. Yang selanjutnya yang kedua adalah bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini contohnya tingkat pengangguran yang cukup tinggi, kemiskinan, dan tingginya anak putus sekolah. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah bidang hukum. Di bidang hukum misalnya pelaksanaan penegakan hukum aparat penegak hukum yang tidak tegas, sehingga belum dapat menjamin tegaknya suatu hukum yang berlaku. Yang keempat adalah di bidang politik. Misalnya masih terdapat warga negara yang sudah memenuhi persyaratan untuk memilih, tetapi dia tidak terdapat dalam daftar pilih. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu yang pertama adalah peristiwa Tanjung Priuk. Peristiwa Tanjung Priuk adalah peristiwa yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priuk, Jakarta. Peristiwa ini mengakibatkan sejumlah korban yang tewas dan luka-luka, serta sejumlah gedung rusak terbakar. Di sini di tragedi Tanjung Priuk ini terjadi sekelompok massa melakukan devil atau pembunuhan sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat. Kemudian mereka menembaki beberapa orang, sedikitnya ada 24 orang tewas. Dan contoh pelanggaran kasus HAM yang kedua adalah Munir. Nah, Munir ini adalah salah satu seorang aktivis hak asasi manusia. Kasus Munir sudah banyak menjadi sorotan, tetapi kasus Munir ini entah hilang begitu saja seperti ditelan bumi.
Di sini ternyata Munir itu merupakan salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat, dan pada saat itu dia menumpangi sebuah Garuda Indonesia dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam di bulan September tahun 2004 ya. Dia di situ dibunuh dengan cara diracuni, tetapi kasusnya tidak diungkap secara mendetail dan lalu hilang begitu saja. Selanjutnya, poin yang ketiga, contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia adalah tragedi Trisakti. Nah, dalam tragedi Trisakti ini merupakan peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan beberapa mahasiswa di Universitas Trisakti di Jakarta serta puluhan lainnya terluka. Nah, selanjutnya kita juga membahas tentang upaya pemerintah dalam penanganan pelanggaran hak pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah instrumen hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia yang pertama yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Nah, jadi dalam instrumen hak asasi manusia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di dalam undang-undang itu tercermin semua tentang peraturan hak asasi pelanggaran hak asasi manusia. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 juga tentang peradilan hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang selanjutnya, di dalam instrumen hak asasi manusia juga didirikan lembaga penegak hak asasi manusia. Seperti contohnya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua, Pengadilan Hak Asasi Manusia dan lembaga perlindungan hak asasi manusia lainnya. Jadi di Indonesia sangat-sangat menyoroti tentang hak asasi manusia, makanya dibentuk perundang-undangan dan lembaga yang mengatur tentang hak asasi manusia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang lembaga perlindungan hak asasi manusia. Seperti tadi telah disinggung, ada beberapa lembaga tentang perlindungan hak asasi manusia. Yang pertama adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Tugas dari lembaga ini adalah lembaga negara di Indonesia yang memiliki fungsi dan juga tugas mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Jadi Komnas HAM itu tugasnya mengurus seluruhnya yang berhubungan tentang hak asasi manusia, entah itu pelanggarannya atau bagaimana dan selanjutnya. Yang kedua adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tugasnya adalah menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh pemerintah seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, Pengadilan HAM ini dia menyelesaikan segala urusan pelanggaran yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang ketiga adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tugasnya adalah bertanggung jawab untuk menjaga ingatan kolektif khususnya pada negara bahwa telah terjadi pelanggaran HAM terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Selanjutnya yang keempat adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tugasnya adalah komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada masa lampau oleh pemerintah dan harapannya
dapat menyelesaikan konflik yang tertinggal di masa lalu. Selanjutnya, lembaga yang terakhir adalah Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Tugasnya yaitu bertujuan untuk memantau, memajukan, melindungi hak anak, serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara, perorangan, atau lembaga lainnya. Nah, Komnas Perlindungan Anak ini juga sangat populer ya di Indonesia. Selanjutnya adalah upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Bagaimana cara kita mencegah terjadinya pelanggaran? Yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara, sehingga memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi. Yang kedua, mengoptimalkan peran kinerja dan kerjasama dari lembaga-lembaga yang berwenang dalam menegakkan pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga, mengoptimalkan peran kinerja dan kerjasama dari lembaga yang berwenang dalam penegakan terhadap pelanggaran dan pengingkaran kewajiban setiap warga negaranya. Ini sama ya dengan poin yang kedua tadi. Selanjutnya yang keempat adalah tegaknya supremasi hukum dan demokrasi. Yang kelima adalah meningkatkan penanaman dan penyebarluasan prinsip kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Yang keenam, membangun komunikasi yang efektif dan harmonis antar semua kelompok yang terdapat di dalam setiap komponen masyarakat. Yang ketujuh, meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan publik. Yang kedelapan, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, seperti kejaksaan dan polisi, begitu ya. Baik, kita sudah dalam pertemuan ini. Di dalam pertemuan ini ada 3 poin tugas lagi yang harus warga belajar kerjakan. Akan saya bacakan tugas yang pertama, yaitu berikan 3 contoh bentuk pelanggaran HAM yang kamu ketahui dan pernah ada di Indonesia. Yang kedua adalah sebutkan 3 contoh pengingkaran kewajiban warga negara di lingkungan masyarakat. Poin yang ketiga, jelaskan bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah yang kamu ketahui. Dan tugas dalam pertemuan ini bisa dikumpulkan dengan tutor mata pelajaran kewarganegaraan Bu Ami. Baik, sekian, terima kasih atas pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.